I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar ataupun mempermudah penyampaian barang atau produk sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, waktu, jumlah, harga, dan tempat yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari distribusi ialah diantaranya yang pertama untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen sampai ke pengguna akhir. Yang kedua ada mempercepat sampainya hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi, jadi produksi tidak hanya di satu tempat, jadi bisa merata. Dan yang keempat, adanya menjaga kontinuitas produksi. Selanjutnya, ada strategi distribusi yang memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada strategi insentif, yaitu strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu dengan mengedarkannya secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecernya juga disebut sebagai distributor. Yang kedua, ada strategi selektif. Sama seperti strategi sebelumnya, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Dan yang ketiga, ada strategi secara eksklusif. Sama seperti sebelumnya, perbedaannya adalah dengan sebelumnya, strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan produk yang tinggi. Tantangan distribusi ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu pengelolaan stok yang tidak akurat. Tanpa sistem distribusi otomatis, inventaris bisnis harus dilacak secara manual. Hal ini dapat menjadi melelahkan dan tidak efisien. Yang kedua ada manipulasi dalam skena perdagangan. Dalam dunia yang kompetitif saat ini, penting untuk menyesuaikan permintaan konsumen yang terus berubah dan memastikan loyalitas. Below the line adalah salah satu pendekatan pemasaran yang halus di mana tidak ada pelanggan langsung yang terkena dampak. Dan yang ketiga, ada ketergantungan pada laporan. Satu hal yang bergantung pada industri FMCG adalah laporan. Karena bisnis ini sangat kompetitif, pertumbuhannya sangat bergantung pada kecepatan dan keakuratan laporan. Pengertian penetapan harga global. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi justru membutuhkan dana yang besar. Baik, untuk selanjutnya ada faktor penentu dari penetapan harga global. Yang pertama ada biaya. Biaya merupakan salah satu faktor penting yang wajib kita pertimbangkan sebelum menetapkan harga jual produk. Yang kedua ada pelanggan. Perlu diperhatikan sebelum kita menentukan harga jual produk, maka harus mempertimbangkan pelanggan. Yang ketiga ada target pasar. Kita harus melihat target pasar seperti apa yang dibutuhkan. Misalnya, mempertimbangkan harga pesaing yang produknya serupa dengan produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, ada kompetitor. Sebelum kita menentukan harga jual produk, kita harus cermati dulu produk atau layanan yang ditawarkan oleh kompetitor itu. Untuk selanjutnya, tantangan dalam penetapan harga global. Yang pertama, ada inflasi. Tingkat inflasi di negara lain menjadi hambatan besar bagi perusahaan multinasional. Yang kedua, ada kenaikan harga ekspor. Ada risiko yang lebih tinggi dalam mengekspor barang. Untuk mengimbangi biaya tambahan seperti pengiriman, asuransi, dan tarif, harga eceran di luar negeri seringkali menjadi lebih tinggi daripada negara produksi tersebut. Yang terakhir ada penetapan harga transfer. Selain dari inflasi dan kenaikan harga ekspor, penetapan harga transfer juga merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi perusahaan yang beroperasi secara global, yaitu bagaimana cara mereka dalam menangani penjualan antar bagian terkait dalam perusahaan yang sama. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil yaitu dari PT Unilever Indonesia.
PT Unilever Indonesia ini mulai beroperasi pada tahun 1933 dan merupakan anak perusahaan dari perusahaan Unilever. PT Unilever Indonesia ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Perusahaan ini sudah mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia. Contoh produk yang kami ambil yaitu Walls. Kenapa kami memilih produk ini? Karena produk ini sudah banyak dikenal dan digemari di Indonesia bahkan di luar Indonesia juga. Setiap brand Walls memiliki strategi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, yang menjadi kunci utama dari produk ini yaitu inovasi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Unilever memandang potensi pasar es krim yang selalu tumbuh. Maka dari itu, produk es krim ini banyak digemari oleh semua orang. Isu terkini PT Unilever Indonesia, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Ira Novianti mengatakan laba bersih yang diperoleh mencapai 1,4 triliun dan mencatatkan peningkatan gross margin dibandingkan tahun lalu. Bring it back, make it clap. I got